syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu. Ini syair berikutnya ini lebih umum dari syair yang sebelumnya. Sesungguhnya keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah laisa lahu haddun, tidak ada batas bagi beliau, fayuk riba, sehingga keutamaan itu dapat diungkap anhu dari beliau, natikun orang yang dapat berbicara, bifami dengan mulutnya atau dengan lisannya. Semua orang yang bisa ngomong tidak akan mampu mengungkap apapun yang Allah berikan kepada Rasulullah. Untuk menceritakan keindahan matanya saja tidak ada kata-kata yang mampu untuk mengungkap seperti apa keindahan matanya. Setiap orang yang bisa bicara, baik itu orang Arab atau orang Ajam, tidak akan mampu mengurai, mengungkap keindahan rambutnya. Nggak mungkin bisa. Karena sempurna. Ya, yang paling pas muji Nabi itu ya Allah sendiri. Karena bagaimanapun seluruh makhluk ini ada di bawah beliau. Lah, orang itu kalau tidak seprofesi ya, orang tidak atau sederajat, itu tidak akan mengenal hakikat orang yang memiliki derajat tersebut. Misalnya contoh begini ya. Rasanya jadi santri, rasanya mondok. Itu nggak bisa diketahui oleh orang yang nggak pernah mondok. Biasanya dokter itu punya istri, ya dokter juga. Karena yang bisa menghargai ilmunya dokter ya istrinya yang dokter. Tahu dia. Orang yang hafal Quran, dia tidak akan bisa diketahui seperti apa pahit ketir susahnya ngapal Quran kecuali penghafal Quran yang sama. Kemudian siapa yang bisa menyamai Nabi? Hatta para Nabi sekalipun tidak akan mengenal hakikatnya Nabi. Maka yang paling pas memuji Nabi itu hanya Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Pas. Tuhan itu baru pas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah menyanjung nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang beriman, sanjung juga. Allah saja menyanjung. Maka Al-Habib Umar bin Hafidh itu beliau mengatakan, orang itu kalau melakukan kebaikan baru dikatakan baik kalau dia mengikuti sunnah Nabi, kecuali sholawat. Kamu sholat harus seperti sholatnya Nabi. Kalau sholat kamu sudah seperti sholat Nabi, baru dikatakan kamu ikut Nabi dalam urusan sholatnya. Khusus sholawat itu bukan ikut Nabi, tapi ikut Allah. Orang kalau mengamalkan agama ini, mengamalkan sunnah-sunnah, berarti ikut Nabi. Khusus sholawat itu bukan ikut Nabi, ikut Allah. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sunnahnya Allah jadinya. Maka beruntung sekali orang itu jadi ahli sholawat. Maka jangan tinggalkan sholawatnya. Apapun keadaan kita, jatuh bangun kita seperti apa masalah yang kita hadapi, jangan lupa baca sholawat. Karena selagi lisanmu itu masih dibasahi dengan nama kekasih Allah ini, kamu besar jatahnya mendapat kebaikan hidup ini. Kalau sudah lupa sama Rasulullah, apa artinya hidup ini? Maka kalau memuji Nabi, wah
ini Imam Busiri ini julukannya Sayyidul Maddahin, pimpinan orang-orang yang memuji Rasulullah. Ini yang mimpin ini. Nah, sehingga beliau ungkapkan sesungguhnya keutamaan Rasulullah itu nggak ada batasnya. Lah kalau kemuliaan yang dimiliki Nabi sebagai makhluk nggak ada batasnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak mungkin kenal Allah kalau nggak kenal Nabi. Dan kita nggak mungkin kenal Nabi kalau nggak kenal para ulama dan para walinya. Udah, kamu sebut aja itu apa? Karomahnya wali-wali besar. Udah, apa? Itu kan karena mereka bisa memiliki kemuliaan ilmu, akhlak, karomah. Itu karena mereka beriman dengan Nabi. Terus kayak apa nabinya? Itu kemarin saya sama Gus Nip ini ziarah ke makamnya Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Itu leluhurnya Habib Umar itu. Habib Abu Bakar bin Salim itu leluhurnya Habib Umar di Ainat. Itu kalau kita ke makamnya, jauh sebelum kita masuk ke kubah makamnya, kita harus lepas sendal itu. Karena kita akan melewati pasir Inat. Pasir Inat itu kalau dicampur dengan air itu obat seluruh penyakit. Itu ada santri Indonesia itu bawa 10 kilo ditangkap di bandara. Itu pasir makam Inat, tempatnya Habib Bakar bin Salim. Kok kakean masa gue ya. Itu habis saya sama Gus Nip habis ziarah ke makamnya, itu kita ke rumahnya, peninggalan rumahnya. Nah, itu kata teman kami itu, ketika kita masuk rumah ada jendela ya guys ya, ada jendela. Nah, jendela ini adalah salah satu saksi karomahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Makanya saya tanya, apa karomah beliau terkait dengan apa namanya? Dengan jendela ini. Jadi gini ceritanya. Jadi suatu hari itu ada seorang syekh dari Mekah namanya Syekh Abdurrahim. Datang jauh-jauh dari Mekah sowan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim. Terus dia bilang, "Wahai Habib, saya ini punya istri cantik sekali. Tapi dia itu gak senang sama saya. Dia benci betul sama saya. Dan keluarga-keluarganya itu pada gak senang sama saya." Maka beliau tersenyum. Gampang itu. Sebentar. Beliau buat kopi. Beliau buat kopi. Kemudian kopinya itu dipegang. Terus beliau datangi jendela itu. Jendela yang itu dekat dipannya ya. Langsung beliau keluarkan gelasnya dari jendela itu. Dikeluarkan. Ketika tangannya ditarik, gelasnya sudah nggak ada. Kemudian beliau mengatakan, "Sekarang kamu pulang aja. Itu istrimu udah nunggu itu. Dan kalau ketemu, nanti kalau kamu kelon, ya, kumpul gitu, terus jadi anak, nanti kalau laki-laki namakan Umar ya." Oh nggih, bingung itu. Pulang. Sampai rumah, baru buka pintu, langsung istrinya meluk nangis gitu. Meluk nangis, "Saya rindu sekali, kemana aja?" Langsung digeret ke kamar. Ya, apa suwi-suwi ngono. Akhir dari hubungan itu hamil. Nah, sebelumnya itu dia tanya, "Kok kamu tiba-tiba berubah sama saya? Tiba-tiba nyambut saya?" Ya nggak ngerti, kemarin itu ada orang ngetuk pintu, berdiri depan rumah, megang gelas isinya kopi. Terus bilang begini, "Minum ini," gitu. Tak minum, habis saya minum langsung kangen saya sama kamu. Wangen. Oh gitu. Nah akhirnya dari hubungan itu, hamil, lahirlah seorang bayi laki-laki, dinamakan sesuai dengan pesannya Habib Abu Bakar bin Salim, namanya Umar. Nah Umar ini kelak menjadi mufti di Mekah, yang menulis hasyiahnya kitab Tuhfah karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ulama besar itu.
Itu Habib Bakar bin Salim. Itu makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kamu kalau punya hajat tertentu, ambil biji kopi, ya 18 biji gitu, terus dikerus, ditumbuk sendiri, kemudian kirim Fatihah kepada Habib Abu Bakar bin Salim, nanti kabul hajat kamu. Ojo kapal api kuwi. Ya, nggerus-nggerus dhewe nek iso. Kalau bisa biji kopinya itu ditumbuk sendiri itu lebih sakral gitu daripada beli jadi itu kurang marem gitu ya. Jadi kalau ngopi itu kirim Fatihah kepada Habib Bakar bin Salim, kabul hajat. Ngopi ini lho iso koyo ngono. Lho urung leliane kuwi. Itu saya sempat foto dapur beliau karena Habib Bakar bin Salim itu setiap hari buat 1000 keping roti dibagikan kepada seluruh fakir miskin. Itu ada dapurnya, saya lihat tuh. Tiap hari keluar roti dari situ 1000 roti. Ceritakan saja semua karomah, kemuliaan, kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada para wali, orang-orang soleh. Ingat, semua karomah mereka itu karena mereka itu beriman dan ikut Rasulullah SAW. Maka kalau antum kurang patek seneng moco karomah para wali, gak patek kenal Kanjeng Nabi nanti. Maka orang-orang yang anti wali itu gak patek kenal Kanjeng Nabi. Jadi orang itu kalau mengetahui keagungan, sifat kemuliaan, sifat para ulama, maka mesti dia akan mengenal seperti apa Rasulullah. Kalau kita sudah mengenal siapa Rasulullah, artinya apa? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuribanhu natikun bifami. Kalau anugerah yang Allah berikan kepada Nabi tidak ada batasnya untuk diungkap lewat kata-kata, apalagi sifat Allah yang tak ada batasnya. Jadi ada tahapnya. Aku lah mah lah wali ke suwene wali-wali langsung Kanjeng Nabi itu nyapa? Langsung hadis sahih. Langsung Rasulullah. Kurang apa? Hadisnya ada. Semua hadis itu mesti ada riwayatnya. Riwayat itu ada mata rantainya. Bihi qala haddatsana fulan dari Imam Bukhari dari gurunya, dari sahabat dari Rasulullah. Menunjukkan kenal Rasulullah itu harus ada urutannya. Enggak bisa dilupakan orang-orang soleh itu. Syarat kenal Nabi harus kenal orang-orang soleh di kalangan umatnya, para sahabatnya, tabiin, enggak bisa. Aku langsung nang Kanjeng Nabi. Oh, berarti Tuhan yang kamu imani itu apa Tuhan yang diimani oleh Nabi? Belum tentu. Jadi misalnya saya nih punya guru, saya beriman dengan Allah dan Rasul yang ada di dalam hati guru saya, Kiai Zairon. Kiai Zairon juga begitu, beriman dengan Allah dan Rasul yang ada di dalam hati gurunya, yaitu Kiai Mahmud. Kiai Mahmud gitu, saya beriman dengan Allah dan Rasul yang ada di dalam hati gurunya, sampai Rasulullah, baru benar Tuhannya itu. Wah, aku Tuhanku dewe sing tak maca nang Bukhari. Itu Tuhan dari mana itu? Putus sanadnya. Makanya ketika para penyihir Fir'aun itu ketika melihat mukjizat Nabi Musa, tongkatnya dilempar berubah menjadi ular, apa kata-katanya? Saya beriman kepada Allah. Enggak, tapi amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Harun sama Musa. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Harun sama Musa. Baru sah imannya itu. Dan orang tuh kalau punya guru itu begitu. Saya beriman dengan Allah dan Rasul yang diimani oleh guru saya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai Rasulullah SAW. Keagungan seandainya mukjizat Nabi itu pantas ya, dengan kedudukannya yang tinggi, ahyasmuhu, niscaya nyebut nama beliau itu dapat menghidupkan
dari sarimami, mayit yang sudah hancur tulang belulangnya. Menunjukkan apa? Antara mukjizat Nabi dengan nabinya sendiri itu enggak setara, gitu. Paham maksudnya? Jadi Nabi itu mukjizatnya enggak setara dengan kedudukannya. Jadi beliau itu Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu semua mukjizat beliau itu enggak setara dengan kedudukan beliau itu. Allah kuasa memberikan mukjizat kepada Nabi lebih dari yang ada itu. Seandainya setara, lau nasabat qadrahu ayatuhu, seandainya mukjizat Nabi itu sesuai qadrahu dengan kedudukannya, izoman, dengan keagungan beliau, niscaya ismuhu ahya hina yud'a. Susunan yang enak tuh begitu. Ketika nama beliau dipanggil, maka mayit yang sudah hancur tulang belulang itu bisa hidup lagi. Siapa? Ini ada mayit nih. Ini sudah hancur. Maka saya datang. Hiduplah dengan nama Nabi Muhammad. Harusnya hidup. Itu baru pas itu. Pakai namanya tok itu, orang mati itu bisa hidup lagi. Maka karena tidak seperti itu, maka kata Imam Busiri, antara mukjizat beliau itu tidak setara dengan kedudukan beliau yang begitu agung. Sampai seperti itunya beliau ini memuji Rasulullah SAW. Dan itu banyak, itu Syekh Ibrahim Madbuli di Mesir. Kita belum sempat ziarah ya di Madbuli. Syekh Ibrahim Madbuli itu punya santri di Sawang. Santri iki bocah iki jane iki amalannya bagus, tapi kok rohaninya nggak bisa meningkat. Ini ada apa anak ini? Dipanggil, Le, saya lihat kamu itu paling soleh di antara teman-teman kamu, tapi rohani kamu kok nggak naik-naik. Kayaknya kamu punya masalah kamu ini. Kamu punya salah sama bapakmu ya? Enggak, katanya. Saya sempat menyakiti hatinya, membuat beliau marah, nggak sempat minta maaf, beliau wafat. Oh, iki sebabnya. Ngerti? Kuburannya nang di ngertos kula. Melu aku. Nah, beliau naik keledai diikuti oleh santrinya. Ini makamnya Syekh. Turun beliau dari keledai, langsung ditunjuk kuburnya. Kum biiznillah. Langsung kubur terbelah. Bangkit, gemeter. Maka beliau bilang, jangan gemeter nih, belum hari kiamat ini. Waduh, saya tak kira sudah kiamat, makanya saya ini kagetnya karena kok ada kebangkitan ini. Dalam buriku siapa gue? Anakku loh nih. Atas nama saya sebagai kiainya Sepurone ya, di Sepurone. Oh enggak, langsung seketika itu rohani anak itu langsung melejit naik. Jadi orang itu kalau buat sakit hati ayahnya, itu rohaninya nggak bisa naik. Kayak apapun amalnya, walaupun punya guru wali itu, nggak bisa naik derajatnya. Makanya hati-hati kalau nyakiti hati orang tua, bahaya sekali. Sering minta maaf kepada orang tua. Jadi banyak itu. Kalau umatnya saja, wali-wali di kalangan umatnya ada yang bisa membangkitkan orang mati, apalagi Nabi. Tapi Nabi tidak menampakkannya demi menjaga akidah umatnya. Karena orang-orang Nasrani itu menuhankan nabinya karena punya mujizat yang satu ini, bisa menghidupkan orang mati. Nah, maka Imam Busiri di sini mengatakan launa sabat qadrahu ayatuhu idaman. Seandainya mukjizat beliau itu setara dengan kedudukan beliau yang agung, niscaya menyebut nama beliau saja demi Muhammad, maka orang yang mati itu bisa hidup lagi. Siapapun yang pakai nama beliau, yang mati bisa hidup lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab. Jazakumullah.